Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat, CGP Angkatan 6 dari SDN 2 Kertaraharja dengan fasilitator Bapak I Gusti Agung Wisnu Wibowo dan pengajar praktek Ibu Indri Wulandari Sukoco akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pemahaman saya tentang materi di modul ini, satu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Yang kedua, 5 posisi kontrol adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Yang ketiga, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang keempat, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini, pandangan signifikan bahwa perilaku rutinitas harus menjadi identitas yang membedakan dan menjadi rujukan bagi terciptanya budaya positif. Perlakuan terhadap murid yang cenderung berubah mengikuti perspektif yang digambarkan dalam pembelajaran di modul. Perilaku murid harus diarahkan menjadi kekuatan dan diusahakan menjadi budaya positif. Pengalaman yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif memposisikan sebagai rasa bersalah dalam menghadapi murid yang berperilaku di luar kewajaran. Perasaan ketika mengalami hal tersebut, perasaan saya itu walaupun terluapkan kegundahan yang terjadi dalam hati, tapi rasa bersalah juga menular kepada saya. Ketakutan akan perkembangan murid yang tidak sejalan dengan keinginan yang diharapkan. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yaitu hal yang sudah baik dari proses tadi adalah murid kita ajak masuk ke dalam perasaan guru dan tanpa merasa tersakiti. Kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah setelah proses berlangsung, tidak ada pembelajaran bagi murid. Mereka tidak memahami perilaku mereka akan berdampak seperti apa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering dipakai dan perasaan saat itu adalah dalam berinteraksi dengan murid. Sebelumnya saya mengambil posisi antara penghukum dan pemberi rasa bersalah. Perasaannya saat itu terjadi kegalauan dalam hati. Apakah posisi yang diambil tidak memberikan rasa trauma pada anak? Jangan-jangan murid merasa minder dan traumatik. Lalu setelah mempelajari modul ini, posisi yang dipakai dan perasaannya sekarang adalah setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk memposisikan sebagai manajer. Perasaan saya terasa lega dengan posisi tersebut, karena murid kita ajak mencari solusi dan mengambil hikmahnya. Lalu, perbedaannya adalah terjadi perbedaan di mana sikap murid menjadi perspektif positif yang akan berjalan dalam pergaulan sehari-hari.
Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, tapi hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas dengan cara spontanitas dan berusaha memasuki psikologis mereka untuk memposisikan kita sebagai aktor yang paling dirugikan dari perilaku salah mereka. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah mempelajari bakat dan minat siswa. Terima kasih. Teruslah bermimpi hingga kita tersadar bahwa mustahil mimpi itu terlaksana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.